Bab 62. Nungguin ya. Ayo. Nungguin ya. Hahaha. Wakakakakakakakak. Nama wanita lain yang diucapkan Neo. Bibirkanmu bahaya banget. Mas, nyosor kayak bajai. Neo melengkungkan senyumannya. Lalu mengacak-acak rambut Aruna. Semakin membuat Aruna sebal. Aruna mengatur napasnya yang masih terengah-engah. Setelah tadi Neo tidak membiarkan dia bernapas dengan baik. Seperti itulah suaminya jika sudah menyatukan bibir mereka. Mendominasi dan selalu membuat akalnya hilang. Neo menatap Aruna yang menarik mengeluarkan napasnya. Setelah normal, baru wanita itu membalas tatapan. Neo, lain kali aku nggak akan mau ngomong yang kayak tadi. Kamu monster, dengusnya sebal. Neo tergelak. Satu tangannya kembali mengacak-acak rambut Aruna. Rambut aku. Mas, hobi banget bikin rambutku kayak rambut singa. Protesnya yang semakin membuat Neo tergelak. Aku suka kok, kata Neo selanjutnya. Aruna mendegus kecil. Jalanlah, emang kita mau di sini sampai sore. Neo mengedikkan bahunya. Kalau diizinkan aku menciummu sampai sore sih, aku mau aja. Maas, jalan. Neo tergelak, lalu mengangguk. Sudah saatnya berhenti menggoda Aruna yang wajahnya sudah seperti udang rebus. Entah karena merona atau tengah sensi. Setelah pagutan tadi, selama perjalanan ke Bisteka, mereka hanya bungkam. Sesekali, Neo menatap ke arah Aruna yang tengah menatap jalanan Jakarta Selatan itu. Karena masih satu kawasan, tak butuh lama mereka tiba di tempat yang dituju. Neo mengambil parkir. Parkiran Bisteka cukup ramai di jam makan siang seperti dan Neo belum membuat reservasi. Rame, komentar Aruna. Sepi sih di hutan. Yang Aruna mendengus jawaban asal suaminya. Dia juga tahu. Tapi ramai yang dia maksud memang tepat itu penuh dan sesak. Rasanya tidak ada lagi meja yang kosong. Satu meja untuk 2 orang. Tanya Neo pada pelayan yang berdiri tak jauh dari pintu masuk. Sebentar, Mas, katanya. Setelah berkoordinasi dengan pelayan yang bertugas mengawasi di bagian dalam, pelayan itu memberitahu Neo. Ada kosong. Tapi room private. Masnya mau? Neo mengangguk cepat. Aku ambil itu, katanya lagi. Pelayan itu langsung menunjukkan tempat yang dimaksud. Aruna dan Neo masuk ke dalamnya. Memang room private yang mereka miliki cukup luas. Dan hanya beberapa meja yang terisi. Dari segi harga memang room private menguasainya. Namun ada harga yang harus dibayar dan sebuah kenyamanan yang ditawarkan. Sepi. Mas, kata Aruna lagi. Neo mengangguk. Gini kan enak. Petik 2. Aruna mengiyakan. Seorang pelayan menghampiri mereka lalu memberikan tab yang berisi menu yang ditawarkan Bisteka. Yang, kamu mau apa? Aruna menatap menu-menu di dalam tab itu lalu menyerahkan pada suaminya. Kamu pilihin dong, aku nggak tahu. Intinya yang bisa aku makan, katanya lagi. Neo menggeser-geser gambar dalam tab itu dengan hari telunjuknya. Lalu dia menekan signature Bisteka Fiorentina untuk 2 porsi. Bisteka Caesar salad, ice, lemon tea, dan lemone soda. Setelah memilih, Neo mengembalikan tab tersebut pada pelayan yang sedari tadi berdiri di sisi meja mereka. Kamu pesen apa, Mas? Tanya Aruna saat pelayan tadi sudah pergi dari meja mereka. Sesuatu yang bisa kamu makan kok. Yang. Petik 2. Aruna mengangguk. Walau kata sayang masih begitu ganjil di telinganya. Tetap saja dia tidak memprotes lagi pria itu memanggilnya seperti itu. Aruna ingat sesuatu. Dia harus menunjukkan kitab itu pada suaminya. Aruna mengeluarkan kitab keluarga Pratama itu dari dalam tasnya. Ini, Mas.
Ujarannya sembari menunjuk kitab yang tebalnya lebih dari 5 centil itu. Neo melototkan matanya. Tangannya mengambil lalu membuka halaman per halaman kitab tersebut. Bahasa yang sulit dimengerti dan menggunakan tulisan pertama keluarga Pratama. Tangan. Kitab yang ditulis generasi. Neo menutupnya kembali. Kepalanya kembali pusing saat membaca sedikit kitab itu. Good luck, Yang. Katanya lagi yang mengundang decak sebal Aruna. Bantuinlah. Neo meringis. Mending dia diberikan 10 kontrak dan minta untuk dicek atau diminta membuat kontrak fisik daripada harus membaca buku kuno itu. Yang kamu belajar sama mama aja. Kan mama udah pernah mempelajari ini. Kata Neo selanjutnya. Iya. Tapi aku pengennya belajar sama kamu. Minggu depan aku ujian loh. Gimana kalau aku didepak dari keluarga kamu, Mas? Gampang. Yang, cari istri baru lagi. Jawaban asal Neo yang membuat Aruna langsung bad mood. Wanita itu langsung diam tanpa melihat ke arah Neo. Neo yang tahu Aruna tersinggung karena ucapannya. Tangannya menyentuh punggung wanita itu. Aku canda. Yang, akunya. Nggak lucu. Tampik Aruna. Neo melengkungkan senyumannya. Kamu makin ngambek makin manis loh. Aku gigit mau. Aruna melayangkan tatapan permusuhan. Walau begitu Neo tak berhenti untuk menggoda Aruna. Semakin Aruna kesal, semakin Neo bersemangat. Sungguh, Aruna hiburan tersendiri bagi pria dingin itu. Melihat Aruna, seperti melihat bayangan. Anastasia. Pembawaan Aruna yang ceplas-ceplos membuat hidup Neo lebih berwarna. Bukan hanya soal ranjang. Tapi, Aruna menawarkan kebahagiaan yang selama ini hilang setelah kepergian. Anastasia. Aku cium. Ya, Aruna melotot tak suka. Cium, cium, cium. Enak aja cium aku terus. Dengusnya tanpa menyadari ucapannya menarik perhatian sekitar. Barulah saat Neo memberinya kode. Aruna baru sadar. Beberapa pasang mata yang berada di room yang sama dengan mereka menatapnya penuh selidik. Buru-buru Aruna mengatup bibirnya. Kuat. Ya, Neo mengangguk. Mau praktek langsung. Maas. Kamu suka banget deh. Neo mencubit ujung dagu istrinya. Kamu gemesin banget sih, Nas. Petik 2. Nas. Siapa Nas? Pacar suaminya atau wanita lain teman tidurnya? Kenapa suaminya bisa menyebutkan nama itu di tengah-tengah mereka? Apa lelaki itu tengah membayangkan saat ini dia tengah bersama wanita bernama Nas? Aruna tidak bertanya dan Neo pun tidak menyadari dengan ucapannya. Pesanan mereka tiba. Dan mereka larut dengan makanan masing-masing. Tepatnya Neo yang bersemangat menghabiskan pesanannya. Sedangkan Aruna hanya mencicipi sedikit lalu meletakkan garpu dan pisau steak di tepi piring. Bukan karena makanannya yang tidak enak. Tapi karena ucapan suaminya. Wanita mana yang mau? Saat mereka bersama. Tapi suaminya malah menyebutkan nama wanita lain. Artinya suaminya saat ini sedang menikmati waktu bersama wanita itu bukan dirinya. Kamu nggak suka? Tanya Neo saat menyadari Aruna hanya mengentu sedikit lalu mendorong steak itu menjauh darinya. Nggak suka makan ini. Lidahku lidah kampungan. Jawab Aruna jutek. Neo memiringkan kepalanya. Yang, kenapa? Aruna memutar kedua bola matanya. Suaminya lupa, atau hanya pura-pura bodoh. Ayolah, masa begitu cepat lupa? Baru beberapa saat tadi lelaki itu mengucapkan nama lain di antara mereka. Tidak mungkin suaminya menyebutkan namanya dengan sebutan lain. Dari awal hingga akhir namanya. Tidak kata yang mengarah pada kata, Nas. Abis ini aku mau pulang pakai gokar aja. Ujar Aruna yang berhasil menghentikan Neo memotong daging steak miliknya. Kenapa tiba-tiba? Tadi baik-baik aja. Apa aku salah ngomong?
Aruna menengedikkan bahunya. Aku lagi PMS keknya. Petik 2. Bersambung.